Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu ala Sayyidina Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa syuhbihi wa salam. Amma ba'du. Hadis ke-31. Dari Asma binti Abu Bakar, dia bercerita, aku datang pada Aisyah ketika dia sedang salat. Lalu aku katakan, apa yang dilakukan orang-orang? Lalu dia memberi isyarat ke langit, maka manusia melakukan salat. Lalu Aisyah berkata, Maha suci Allah. Lalu ku katakan, tanda-tanda. Lalu Aisyah memberi isyarat dengan kepalanya, yang berarti iya. Lalu aku salat hingga hampir semaput. Ku siramkan air pada kepalaku. Lalu Nabi Muhammad SAW memanjakan pujian pada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia. Kemudian bersabda, tidak ada sesuatu pun yang diperlihatkan kepadaku melainkan aku melihatnya di tempatku ini bahkan sampai surga dan neraka. Padaku diwahyukan, bahwa kepada kalian akan ditimpa fitnah kubur seperti, atau mendekati. Aku tidak mengetahui kata yang dipakai Asma, dari fitnah Dajjal. Ditanyakan, bagaimana pengetahuan Anda mengenai orang ini? Adapun orang yang beriman atau orang yang yakin, dan aku tidak mengetahui kata mana antara keduanya yang dikatakan oleh Asma. Maka ia akan menjawab, dia adalah Muhammad Rasul Allah, di mana beliau datang kepada kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk, lalu kami menerima dan mengikuti, dia adalah Muhammad, sebanyak 3 kali. Kemudian dikatakan, tidurlah dengan baik, sesungguhnya kami telah mengetahui bahwa Anda adalah orang yang yakin kepadanya. Sedangkan orang munafik atau orang yang ragu-ragu, dan aku tidak mengetahui, mana dari keduanya yang dikatakan Asma, maka ia akan berkata, aku tidak tahu, aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku ikut mengatakannya. Penjelasan hadits nomor 32. Salat yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah salat kusuf, salat ketika terjadi gerhana. Asma adalah saudara perempuan Aisyah. Asma ini 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Asma pernah melihat tanda dekatnya hari kiamat atau tanda yang menunjukkan bahwa matahari itu makhluk ciptaan yang berada di bawah kekuasaan Allah, yang mana matahari itu tidak mempunyai kekuasaan sama sekali atas hal-hal lainnya, bahkan ia tidak dapat melindungi diri sendiri. Kemudian Asma berkata, lalu aku berdiri mengerjakan salat sehingga aku merasakan sakit karena berdiri lama di bawah terik matahari. Lebih lanjut, Rasulullah berbicara tentang fitnah kubur, di mana umat manusia ini akan diuji di dalam kuburnya, dan orang solih yang membenarkan kenabian Muhammad selama hidupnya, mengamalkan syariatnya. Nabi Muhammad telah datang kepada kami dengan membawa berbagai mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau. Maka kami menerima dan membenarkan kenabiannya seraya meyakininya, dan kami juga mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Setelah itu ia berkata, Muhammad, 3 kali. 2 kali dengan menggunakan lafaz Muhammad, dan 1 lagi dengan menyebutkan sifatnya, yaitu Rasul Allah. Sedangkan orang yang dalam keraguan akan terengah-engah seraya terputus-putus dalam memberikan jawaban, karena ia sebagai orang yang kafir kepada Allah atau fasik yang tidak mengamalkan syariat Rasulullah. Allah berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim, ayat 27. Oleh karena itu, para budiman berkewajiban mengerjakan amal solih dan beranjak untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara dan menjaga diri Anda serta menyelamatkan kita dari siksaan dan azab kubur. Di dalam hadits tersebut di atas terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, yaitu 1. Berlindung kepada Allah dalam segala sesuatu, tunduk dan bersandar kepadanya pada saat berupaya memenuhi kebutuhan dan menangani berbagai kesulitan. 2. Mandi, berwudu, dan salat untuk menghilangkan kebimbangan, kotoran, dan berbagai macam krisis. 3. Ketaalan kepada Allah akan menyelamatkan dari azab. 4. Penegasan adanya azab kubur dan pertanyaan yang diajukan oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir, keluarnya Dajjal, serta penampakan diri Allah kepada Rasulullah. Dan bahwa orang yang meragukan kenabian Rasulullah dan kebenaran risalahnya, maka ia termasuk orang kafir. 5. Disunahkannya salat kusuf dan pemanjangan waktu berdiri ketika mengerjakannya. 6. Diperbolehkannya bagi kaum wanita untuk bertasbih ketika dalam salat. Jika kurang jelas, tontonlah dari awal. Jika sudah jelas, bagikanlah video ini.
خير الكلام والله أعلم بسواب.